Selamat datang kembali di Nasura channel YouTube. Saya, Nasura, akan membacakan cerita yang saya tulis sendiri dengan judul Pangreksa. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Ada orang-orang yang ditakdirkan untuk menjadi penjaga, yang menjaga kita tanpa kita tahu, yang menolong kita tanpa kita sadari. Pangreksa. Seperti yang sudah kita ceritakan di video sebelumnya, Ida dibawa ke rumah Mas Pangeran. Setibanya di tempatnya di kediaman Mas Pangeran, tanpa babi bu, Mas Pangeran menyungsang ular yang melilit Ida. Mari kita lanjutkan kisah ini. Ular itu menggelepar dan masih berusaha melawan. Namun rupanya Mas Pangeran bukan tandingannya. Mas Pangeran terus membaca mantranya. Ular itu menggeliat tak berdaya, menggeliat kesakitan, kemudian menghilang. Ida menangis sesungguhan saat dia melihat ular itu dikepleknya. Sementara Mas Pangeran mengulang kembali ritualnya. Dia terus membaca ayat kursi. Ida tidak mengerti mengapa dia mengulangnya. Semua orang yang ada di situ berusaha menenangkan Ida. Ida masih terus menangis. Dia tidak dapat berkata-kata kecuali terus menangis. Sesungguhnya itu tangis haru. Tapi rupanya orang-orang di sekitarnya tidak menyadari hal itu. Dia sangat lega dan bersyukur. Akhirnya Tuhan punya cara sendiri untuk melepas ular itu dari dirinya. Dengan cara mengiring keponakannya dan Mas Pangeran. Tidak perlu perkelahian apalagi perang. Sore itu, langit cerah ketika Ida dan bersama rombongannya meninggalkan kediaman Mas Pangeran. Ada janggut bekas lilitan di kaki Ida, tapi rupanya hanya Ida saja yang mampu melihat bekas lilitan ular yang melingkari kakinya yang sakit, dan bentuk sisiknya tergambar jelas. Mobil yang mereka tumpangi melaju pelan namun pasti. Semua orang yang ada di dalam mobil itu nampak lebih lega karena Ida sudah berhenti menangis. Tapi sesungguhnya ular itu masih mengikuti Ida. Sudah cukup ular itu menyakitinya. Kali ini Ida tidak akan lagi memberinya kesempatan untuk menyakitinya lagi. Tadi Mas Pangeran juga berpesan untuk terus membaca ayat kursi. Tapi rupanya lagi-lagi sifat welas asihnya mencegah untuk terus melakukannya. Karena jika Ida terus membaca ayat kursi, ular itu akan terbakar, tapi tidak mati. Dan itu lagi-lagi yang membuat Ida tidak tega. Sikapnya yang mampu untuk tepos liro membuatnya mencegah untuk melakukannya. Sementara ular itu seperti sudah kerasan berada bersamanya. Dia tidak mau pergi dari hidupnya Ida. Satu lagi yang rupanya tidak disadari oleh orang-orang di sekitar Ida. Jika ular itu benar-benar pergi secara mendadak, kaki Ida yang sakit akan kepleh. Dan Ida mengerti dan paham dengan benar akan hal ini. Lalu dia berbicara baik-baik dengan ular tersebut. Ida mengizinkan ular itu untuk terus berjalan beriringan dengannya, tapi dengan syarat tidak akan ada lagi saling menyakiti. Dan begitulah yang terjadi selanjutnya. Ada seorang perempuan yang memiliki hati sangat hitam.
Sebut saja namanya Aswa. Segitu hitamnya hingga tidak bisa menerima cahaya sedikit pun. Dan dia memiliki dendam terhadap ibu. Dia memiliki sikap iri dengki yang tidak akan pernah sembuh. Orang Jawa bilang tiri, lek wis mati yo mari. Dia anak ragil. Sejak kecil, dia selalu dimanja. Dia selalu mendapat prioritas, seolah sekolah di tempat terbaik. Dia juga dikirim ke pesantren saat mulai beranjak remaja untuk belajar ilmu agama. Kakaknya yang berjumlah 9 orang, tidak ada satupun yang mendapat perlakuan sebaik dan senyaman dia. Tapi, segala fasilitas dan kenyamanan yang dia dapat tidak pernah membuat hatinya puas dan terima. Dia selalu melihat orang lain dan tidak pernah senang dengan kebahagiaan orang lain. Hal-hal sederhana yang dimiliki oleh orang lain yang membuat orang lain tersenyum tidak luput dari matanya. Apalagi jika orang lain tersenyum bahagia, ia pasti tidak senang dan akan membuat orang itu jadi sengsara. Berbagai cara akan dia lakukan untuk mewujudkan keinginannya, termasuk cara paling hitam, yaitu black magic. Dia memang tidak melakukan ritual sendiri. Dia selalu nyilih tangan dengan cara membeli. Ibu adalah teman sepermainannya yang usianya beberapa tahun lebih tua darinya. Ibu memang menawan, parasnya cantik dengan garis wajah tegas, kulit kuning langsat, kulit orang Jawa asli. Selain itu, ibu merupakan pribadi yang memikat, baik-baik, ramah, tapi juga tidak terlalu banyak bicara, tidak suka bergosip dan selalu mengalah. Karena hal ini, ibu sangat mudah diterima oleh siapapun dan mudah akrab dengan siapapun. Hal itu berbanding terbalik dengan sikap Aswa. Aswa memang cantik, tidak kalah cantik dengan ibu. Tapi sikapnya yang angkuh, banyak bicara, suka bergosip, dan selalu ingin menang sendiri. Tak jarang, jika dia tidak suka melihat seseorang akrab dengan yang lainnya, dia akan mengadu domba hingga keduanya bertengkar dan berjauhan. Tapi karena sikap ibu yang selalu mengalah, dia tidak pernah bisa menyentuh ibu. Apapun yang dilakukannya tidak pernah membuat ibu terpancing. Namun Aswa tidak pernah kehabisan akal. Dia mulai memakai cara-cara hitam dan dengan bantuan orang-orang yang punya kemampuan spiritual yang mumpuni. Dia membayar mereka untuk menyakiti ibu. Ibu memang senang tirakat sejak kecil, selalu selamat dari serangan Aswa. Apapun yang dilakukan Aswa selalu dapat dipatahkan. Pernah suatu saat bahkan kakek yang harus turun tangan. Ada yang dikirim Aswa ditadahi oleh kakek. Ya, begitulah Tuhan selalu mengizinkan ibu untuk selamat dari segala bentuk kejahatan Aswa. Rupanya Aswa tidak pernah puas dan masih terus menyimpan dendam hingga ibu dan Aswa sama-sama telah menikah dan sama-sama memiliki anak. Bahkan saat keduanya sudah memiliki cucu. Dan inilah hal terberat yang dihadapi Pangreksa. Karena hingga kini Aswa masih terus-menerus melakukan hal-hal paling hitam untuk menghancurkan keluarga kami, termasuk membuat agar Ida dan ular yang pernah melitnya bermusuhan. Berbagai cara terus dilakukan, segala tipu daya dia kerahkan, tapi hingga kini Ida selalu bisa mematahkan usahanya. Waktu terus berjalan hingga tulisan ini kami turunkan. Ida masih menjalani terapi rutin di rumah sakit. Kondisinya sudah semakin membaik, walau kadang-kadang kakinya masih bengkak karena terjadi gesekan dengan ular yang pernah melilitnya, atau dia bekerja terlalu keras. Namun sejauh ini, dia baik-baik saja. Dan dalam kendali, entah kapan ular itu akan pergi dan tak lagi membayangi Ida. Hanya Tuhan yang tahu.
akhir kisah dari Pangreksa. Terima kasih yang sudah mengikuti. Saya akan menambahkan satu video tentang Pangreksa yang berisi beberapa penjelasan tentang kejanggalan-kejanggalan yang tidak dijelaskan dalam kisah ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya.